Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang model teori stimulus respon. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sabrina Putri Aulia. Saya Jauzatun Ashwah. Saya Anindya Agustin. Saya Diava Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang mengenai stimulus respon. Prinsip stimulus respon pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, seseorang dapat mengharap atau memperkirakan suatu kaitan erat antara pesan-pesan media reaksi audiens dalam teori SOR atau stimulus organisme respons telah menjadi landasan adanya respon komunikasi. Menurut teori ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terdapat stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi. Teori SR menggambarkan proses komunikasi hanya melibatkan dua komponen, yaitu media halayak secara sederhana dengan massa dan penerima pesan. Kemudian ada pencetus dari model stimulus respon. Ilmuwan Rusia Ivan Pavlov adalah peneliti utama dalam bidang studi perilaku ini. Teorinya sebagian besar didasarkan pada eksperimen terkenal yang dia lakukan menggunakan anjing sebagai subjeknya. Mengkondisikan respons terhadap satu stimulus dan kemudian melampirkan stimulus netral pada respon yang sama. Di sini saya akan menjelaskan uraian terbentuknya model tersebut. Teori dalam penelitian ini adalah teori SOR, yaitu singkatan dari Stimulus Organisme Response, menjadi landasan dari proses komunikasi dalam penelitian ini. Teori ini berasal dari kajian psikologi. Lalu teori ini diterapkan dalam ilmu komunikasi karena objek dari psikologi dan komunikasi sama, yaitu manusia yang memiliki tingkah laku, sikap, opini, dan efek. Teori ini dikemukakan oleh Hoesland, Janis, and Kelly. Prinsip stimulus respon ini merupakan dasar dari teori jarum hipotermik. Teori klasik mengenai proses terjadinya efek media massa yang sangat berpengaruh dalam masyarakat massa, di mana prinsip stimulus respons mengasumsikan bahwa pesan informasi dipersiapkan oleh media dan didistribusikan secara sistematis dan dalam skala yang luas. Saya akan menjelaskan pengertian stimulus respon. Prinsip stimulus respons pada dasarnya merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, seseorang dapat mengharapkan atau memperkirakan suatu kaitan erat antara pesan-pesan media dan reaksi audiens. Elemen-elemen utama dari teori ini adalah pesan atau stimulus, seorang penerima receiver atau organisme, efek atau respon. Teori SR menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan dua komponen, yaitu media massa dan penerima pesan, yaitu halayak. Media massa mengeluarkan stimulus dan penerima menanggapinya dengan menunjukkan respon, sehingga dinamakan teori stimulus respon. Merupakan konsep teori stimulus respon. Stimulus respon merupakan suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu. Dengan demikian, dapat dipahami adanya antara kaitan pesan pada media dan reaksi audien. Dalam teori stimulus respon, terdapat unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga unsur tersebut adalah pesan, stimulus, komunikasi organis, dan efek atau respon. Berikut merupakan bagan atau skema stimulus respon. Selanjutnya ada kelebihan stimulus respon. Nah, yang pertama ada sederhana. Model ini sederhana dan mudah dipahami. Ini memungkinkan untuk memahami hubungan antar stimulus dan respon dengan jelas.
Yang kedua ada reproduksibilitas. Dalam situasi tertentu, model stimulus respon dapat digunakan untuk meramalkan respon individu terhadap stimulus yang sama. Ini bermanfaat dalam berbagai konteks seperti pemasaran dan psikologis klinis. Nah, yang ketiga ada pengendalian. Dalam beberapa kasus, dan dengan memahami stimulus yang memicu respons, kita dapat mencoba mengendalikan respon individu. Ini dapat digunakan dalam mendekatkan terapeutik atau menajamkan perilaku. Nah, tak hanya kelebihan, stimulus respon juga memiliki kekurangan, di antara lain yang pertama, simplifikasi kompleksitas manusia. Manusia adalah makhluk yang kompleks, dan model ini seringkali terlalu sederhana untuk menjelaskan reaksi. Yang kedua ada determinisme. Model ini cenderung bersifat deterministik, yaitu mendefinisikan bahwa stimulus akan selalu menghasilkan respon yang sama. Ketiga, ada kurangnya penjelasan mendalam. Model ini cenderung tidak memberikan penjelasan yang mendalam mengenai proses mental yang terlibat dalam merespons stimulus. Nah, yang terakhir ada vertibilitas respon individu. Stimulus dapat bervariasi, termasuk pengalaman pribadi, lingkungan, dan situasi, dan juga faktor. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir